Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita yang membahas tentang buku ilmu nahwu untuk pemula. Dan ini adalah pertemuan yang ketujuh insyaallah taala setelah kita membahas tentang isim mufrad ya, kemudian isim maksur, lalu isim mangkus, sekarang kita masuk pada pembahasan isim musanna. Ya, kalau sebelumnya isim mufrad adalah isim yang tunggal, begitu juga maksur dan mangkus itu masih tergolong dengan isim mufrad, cuma bedanya dia diakhiri dengan alif bengkok kalau maksur ya, alif tegak atau alif bengkok kalau isim mangkus diakhiri dengan ya. Nah, itu bedanya. Ya, tapi kalau secara jumlah ya dia mufrad ya, satu tunggal. Adapun sekarang kita bahas tentang isim musanna, yaitu yang menunjukkan arti dua ya, double ya, dua, laki-laki ataupun perempuan, dibuat dari isim mufrad ya, dan lalu ditambahkan dengan alif nun atau ya nun ya. Huruf nunnya harus di kasrah dan sebelum huruf tambahannya yaitu alif nun atau ya nun ya harus di fathah ya. Sebelum alif harus di fathah, sebelum ya harus di fathah. Contoh ya, kitabani ya, atau kitabaini ya. Dua kitab ya. Kitabun satu kitab. Kalau dibuat dua kitab ya berarti kitabani atau kitabaini. Lalu tanda i'rabnya adalah tanda rafa'nya dengan alif. Sebagaimana contoh di sini ja'a thalibani. Kemudian yang kedua tanda nasabnya adalah ya. Ya drusul mudarrisu kitabaini fil fasal. Ya. Mudarris mengajar dua buku di dalam kelas ya. Kemudian tanda jarnya adalah iya juga ya, marartu bi talibaini amamal madrasati ya, amamal madrasati, aku berpapasan atau melewati dua orang siswa di depan madrasah ya. Di sini saya coba contohkan isim ya. Double. Cara membuatnya isim mufrad yang tunggal plus alif nun atau ya nun. Contoh di sini mislu, contoh di sini ya, kitabun ya plus alif nun atau ya nun. Jadi kita bani. Nah, harus apa? Cara membuatnya adalah isi mufrad plus alif nun atau ya nun. Ya, ini untuk membuat musanna. Musanna adalah double, menunjukkan arti kata dua. Ya, cara membuatnya seperti ini. Kitabun ditambahi alif nun atau ya nun. Ya, dan
sebelum alif atau ya harus fathah. Harus fathah. Dan huruf nun harus kasroh. Nah, kita terapkan dulu sini. Kita bani. Ya, lihat. Kita bani. Sebelum alif harus fathah. Nah, ya, sudah kita terapkan. Dan nun harus kasroh. Berarti ini sudah betul. Kita bani. Atau yang satunya lagi kita baini. Kita baini. Ya. Lihat, sebelumnya harus fathah dan nunnya harus kasroh. Artinya adalah dua buku. Ya. Artinya adalah dua buku. Nah, kemudian kita langsung masuk ke tanda i'rab. Tanda i'rabnya yang pertama adalah alif, ya. Tanda i'rabnya untuk rofa marfu adalah alif. Dan ini masuk tanda yang far'i. Adapun isim mufrad tanda rofanya dengan dhammah. Adapun musannad tanda rofanya dengan alif. Seperti contoh ya. Rofa dengan alif. Contoh. Ja'a talibani. Ya, talibani. Talibani dari kata talibun. Ya, kemudian dia dijadikan musanna jadi talibani. Ja'a fi'il madhi, talibani adalah subjek yaitu pelaku. Ya, misalnya minal madrasati. Ya, minal madrasati. Ja'a talibani minal madrasati. Ya. Dua siswa telah datang dari sekolah. Ya, telah pulang dari sekolah. Ya, dua siswa telah datang dari sekolah. Lihat nih, talibani. Ba, ya, sebelum alif ba-nya di fathah dan huruf nunnya kasrah. Ya, tandanya adalah alif, ya, rafa. Karena subjek itu dia termasuk isim-isim yang marfu. Kemudian yang berikutnya adalah nasab. Nasabnya dengan ya. Dengan ya. Contoh di sini yudarrisu al-mudarris. Yudarrisu ya, itu kalau harokatnya salah dibenarkan. Yudarrisu al-mudarris. Ya, guru mengajarkan kita baini. Lihat situ, kita baini fil fasli. Ya, yudarrisu al-mudarrisu kita baini fil fasl. Ya, ini sebagai objek. Ya, maf'ulun bihi. Maka dia harus mansub, nasab. Tanda nasabnya dengan ya. Kita baini. Ya, begitu juga dengan jar. Jar tandanya dengan ya juga. Contohnya marartu, saya berpapasan bi at-talibaini. Bi talibaini, ya. Saya marartu bi talibaini. Talibaini. Ya, amama madrasati. Amama madrasati. Bitoli baini, lihat baini.
Ya. Ada huruf ba, dia majrur ya dengan huruf ba. Tandanya adalah ya, karena dia isim musanna. Dan banyak sekali contohnya yang lain ya. Misalnya mimsahatun ya dibuat musanna, mimsahatani ya. Mirwahatun kipas angin dibuat musanna ya, mirwahatani. Misalnya papan tulis apa gitu ya, kursiani, maktab meja, maktabani ya, dan seterusnya. Ya, insya Allah ini tidak terlalu susah dan mudah sekali. Dan kita masuk kepada isim-isim mu'rab yang berikutnya, yaitu jamak mudzakkar salim. Yaitu jamak mudzakkar salim. Yaitu isim yang menunjukkan lebih dari dua. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu, dalam masalah bilangan itu ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Ya, mufrad tunggal, musanna dua, jamak lebih dari dua. Oleh karena kalau lebih dari dua itu berarti sudah banyak ya, jamak. Nah, adapun jamak mudzakkar salim, jamak pun terbagi menjadi tiga. Jamak menjadi terbagi tiga. Jamak mudzakkar salim, ya nanti ada setelahnya jamak muannats salim, dan yang terakhir adalah jamak taksir. Ya, jamak taksir. Yang kita bahas sekarang jamak mudzakkar salim. Cara membuatnya gampang juga, tidak susah, ya. Dan kalimat ini sangat banyak kita jumpai di dalam Al-Qur'an. Adapun jamak mudzakkar salim ini khusus laki-laki atau sifat laki-laki, ya. Dan dibuat dari isim mufrad lalu ditambahi apa? Waw nun atau ya nun. Ya, waw nun atau ya nun. Huruf nunnya harus di fathah. Huruf nunnya harus di fathah, ya. Dan sebelum nun atau sebelum ya, kalau dia keadaan nasab dan jar harus di kasroh, ya. Ini untuk membedakan dengan isim musanna. Isim musanna sebelum ya itu di fathah, kita abaini. Tapi kalau isim jamak mudzakkar salim sebelum ya itu di kasroh. Muslimina, ya. Dan banyak sekali contohnya saya sebutkan seperti al-muslimuna, al-muslimina, al-mu'minuna, al-mu'minina, ya. Al-muttaquna, ya, banyak sekali. Al-muhsinuna, al-muflihuna. Di dalam Al-Qur'an banyak, muflihun, muflihin, muhsinun, muhsinin, kafirun, kafirin, ya. Sangat banyak sekali. Lihat di situ, tanda i'rabnya adalah dengan waw. Ya, dan ini termasuk tanda i'rab yang far'i, bukan asli. Kalau tadi di isim musanna tanda i'rabnya adalah alif. Kalau di jamak mudzakkar salim tanda i'rabnya waw. Ya, jangan sampai salah ya. Dalam isim mufrad tanda i'rabnya dhammah. Ya, jadi salah satu tanda i'rab bagi rofa yaitu apa? Waw, alif dan dhammah. Ya, waw, alif dan dhammah. Lihat di situ, ra'al muslimuna al-hilala. Ya, sekarang mau masuk bulan Ramadan. Jadi, coba lihat contohnya. Muslimun telah melihat hilal. Hilal itu bulan sabit, ya. Lihat al-muslimuna. Waw di situ tanda i'rabnya, ya. Karena dia jamak mudzakkar salim. Dia dibuat dari mufrad yaitu muslimun. Ya, lalu ditambahi waw nun atau ya nun. Jadi muslimuna atau muslimina. Adapun tanda nasabnya yaitu ya. Ya, tanda nasabnya yaitu ya. Sebagaimana contoh ra'aitul muslimina. Ra'aitul muslimina fil mal'ab. Saya melihat kaum muslimin berada di lapangan. Ya, entah dia main bola atau mungkin olahraga dan lain sebagainya. Kemudian tanda jarnya dengan ya. Jadi sama ya, isim musanna dengan isim jamak mudzakkar salim masalah nasab dan jar yaitu tandanya sama-sama dengan ya. Tapi jangan salah, nanti bedanya adalah kalau di musanna itu sebelum iya
itu di fathah. Tapi kalau jamak mudzakkar salim sebelumnya itu di kasroh. Ya, itu bedanya. Jangan sampai salah dalam membedakan. Contoh di sini marartu bil muslimina asna as-safar. Saya berpapasan melewati kaum muslimin ketika perjalanan. Ya, ketika perjalanan. Catatan, ada catatan di sini syarat isim bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Apa syaratnya? Yaitu nama laki-laki berakal yang tidak ada tak marbutoh. Jadi kalau ada nama laki-laki yang ada tak marbutohnya tidak bisa dibuat isim jamak mudzakkar salim. Contohnya Hamzah. Hamzah nama laki-laki tapi tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim karena ada tak marbutohnya. Tidak bisa Hamzatuna, tidak bisa. Tapi kalau selain itu, selain nama yang tidak ada tak marbutohnya maka boleh. Misalnya Muhammaduna, Ahmaduna, Ahmadina, ya Muhammadina, dan yang selainnya. Kemudian yang kedua adalah sifat laki-laki berakal yang tidak ada tak marbutohnya. Ya, ya sifatnya shadiquna, ya shadiqun, shadiq, ya jujur, ya muhsin, ya dia orang yang baik, ya muttaqin, ya orang-orang yang bertakwa, maka ini bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Ya, contoh di dalam Al-Qur'an tentang jamak mudzakkar salim sangatlah banyak. Ya, contohnya al-mu'minuna, ya, al-muttaquna, al-muhsinuna, al-mujrimuna, al-kafiruna, dan masih banyak contoh yang lain. Ya, itulah pembahasan kita tentang jamak mudzakkar salim. Ya, kita coba tuliskan ya di papan tulis tentang jamak mudzakkar salim. Ya, jamak jam mudzakkar salim. Itu cara membuatnya. Mufrad plus waw nun atau ya nun. Ya. Tapi catatan untuk hanya untuk laki-laki dan sifat laki-laki yang berakal. Ya. Contoh muslim, mufradnya muslim, muslimun, maka tambahi waw nun atau ya nun, jadi muslimuna. Ingat ya, muslimuna atau muslimina. Ya, perbedaannya dengan muannas, perbedaannya dengan musanna. Kalau musanna sebelum ya itu di fathah dan nunnya di kasroh. Tapi kalau jamak mudzakkar salim ketika dalam keadaan jar atau nasab, maka mimnya itu di kasroh dan nunnya itu di fathah. Ya, nunnya di fathah. Ini sangat mudah dan kita banyak temui contoh dalam Al-Quran ya. Tanda i'rabnya rafa dengan wawu, nasab dengan ya, jar dengan ya juga. Ya, contohnya sudah ada di buku. Ya, tinggal dibuka saja. Contoh dalam Al-Qur'an al-mu'minun. Ya, atau al-mu'minin.
mu'minina, mu'minuna, ya. Al-muttaquna, orang-orang yang bertakwa, muttaquna, atau al-muttaqina, ya, orang-orang yang bertakwa. Al-muhsinun, al-muhsinuna atau al-muhsinina, orang-orang yang baik. Ya, silakan cari sendiri, banyak kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Itulah tentang jamak mudzakkar salim. Semoga bisa difahami lebih baik. Dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang isim-isim mu'rab yang lain. Dan di sini saya sebutkan isim mu'rab itu ada 9, ya. Kita sudah masuk ke pembahasan yang kelima. Yang pertama adalah kita murojaah isim mufrad. Ya, isim mu'rab itu yang bisa berubah, ya. Kedua isim maksur yang akhirnya alif bengkok alif tegak. Yang ketiga isim mangkus yang akhirnya adalah ya, ad-da'i, al-qadi dan lain sebagainya. Yang keempat adalah musanna yang menunjukkan arti 2. Yang kelima adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian yang keenam adalah jamak muannas salim. Coba kita ambil sedikit tentang jamak muannas salim, yaitu isim yang menunjukkan arti lebih dari 2, khusus perempuan atau sifat perempuan. Kalau tadi jamak mudzakkar ya namanya mudzakkar, ya, maka dia khusus laki-laki. Kalau muannas ya khusus perempuan atau yang sejenisnya atau sifat perempuan. Dan dibuat dari isim mufrad, tinggal ditambah apa? Alif ta, alif dan alif ta, ya. Contoh di situ muslimun atau muslimuna, itu kalau jamak mudzakkar, ya. Tapi kalau jamak muannats jadi muslimatu, mu'minatu, ya, mu'minatu, muslimatu. Nah, adapun tanda i'rabnya, untuk tanda rafa dia pakai dhammah. Ja'at muslimatu, ja'at al-muslimatu atau ja'at al-mu'minatu. Ya, di situ fi'il madhinya ada ta'ut ta'nis, ya, berarti menunjukkan bahwasanya itu adalah fi'il, ya. Sebagaimana kita sudah ambil pertemuan sebelumnya, yaitu bahwasanya tanda-tanda fi'il itu bisa dimasuki dengan ta'ut ta'nis. Nah, di sini karena dia muannas, ya, maka harus dikasih ta'ut ta'nis. Ja'at al-mu'minatu. Ja'at al-mu'minatu. Telah datang orang-orang yang beriman, ya, wanita-wanita yang beriman. Kemudian lihat tanda i'rabnya itu, ya, dhamma. Lalu kemudian tanda nasabnya adalah kasroh. Ra'aitu al-mu'minati, ya. Lihat tanda nasabnya itu dengan kasroh, ya. Ra'aitu al-mu'minati. Saya melihat orang wanita-wanita yang beriman. Lalu tanda kasrohnya atau tanda jarnya adalah dengan kasroh juga. Jadi nasab dan jar sama-sama tandanya kasroh. Marartu bil mu'minati. Tapi kalau dinasab dikatakan oleh para ahli nahwu bahwasanya i'rab al-mu'minati pada keadaan nasab, maka dia adalah majrurun lafdzan, lafadznya adalah majrur, wa mansubun hukman, ya, hukumnya mansub. Nah, itu sekilas tentang jamak muannats salim, ya. Dan banyak sekali di dalam Al-Qur'an, qanitat, ya, taibat, ya, abidat, itu semuanya adalah jamak muannats salim. Bisa dilihat dalam surat At-Tahrim, ya. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jamak muannats salim di sana karena memang
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wanita-wanita ya. Kita coba buka ya surat At-Tahrim. Itu ada di juz yang ke 28 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kelima. Lihat ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin. Lihat situ. Ya. Mu'minatin, qanitatin, ya, taibatin, abidatin, saihatin, tayyibatin, ya. Lihat, ada berapa di situ jamak muannats salim? Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, tayyibatin, ya. Lihat ada 7 di situ. Ya, di satu ayat ada 7 jamak muannats salim. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya banyak sekali contohnya di dalam Al-Qur'an itu baru satu ayat, belum di ayat-ayat yang lain. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita bisa memahami ya apa yang disampaikan karena penting sekali dalam memahami Al-Quran ya, bahasa Arab penting sekali dalam memahami Al-Quran. Kemudian coba yang terakhir ya, sebelum kita tutup adalah jamak taksir. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya akan kita ulang lagi secara lebih detail lagi. Cuma kita sekarang bahas secara ringkas ya. Jamak taksir yaitu isim yang menunjukkan arti lebih dari 2. Ya, dibuat dari isim mufrad akan tapi perubahannya tidak teratur. Kenapa dikatakan taksir? Taksir yaitu artinya pecah karena tidak teratur. Ya, sebagaimana gelas, ya, gelas pecah, ya, dia tidak teratur ketika dia sudah pecah. Adapun waktu jadi gelas ya dia teratur. Kenapa dia dikatakan taksir? Karena tidak ada kaedah yang mengaturnya sebagaimana jamak mudzakkar salim dan muannats salim. Mudzakkar salim ya dibuat waunun atau ya'nun. Muannats salim dibuat alif ta, ya, akhirnya. Tapi di sini tidak ada kalau jamak taksir. Ya, dia harus simai. Mendengar orang Arab, begitu ya begitu. Atau kita sekarang jauh tinggal dari Arab ya berarti buka kamus. Ya, kamus yang sudah dituliskan oleh para ulama kita. Contoh di situ, ya, misalnya kolamun, ya, kolamun pena. Ya, jamaknya aklamun, bukan kolamuna, bukan kolamatun, ya, bukan kolamatun, tapi aklamun. Masjidun jamaknya masajid, ya, masajidu, ya, bukan masajiduna atau masajidina atau masajidatun, bukan, atau masajidatu, tapi masajidu. Kitabun jamaknya bukan kitabuna, bukan kitabina, ya, tapi kutubun, ya. Rajulun jamaknya rijalun. Nah, jamak taksir ini sama tanda i'rabnya dengan isim mufrad ya. Rafa dengan dhamma, nasab dengan dengan fathah, kemudian jarnya dengan kasroh, ya. Hadhihi aklamun, ini adalah pena-pena, ya, contohnya. Aklamun itu adalah rofa karena dia sebagai khobar. Khobar adalah termasuk isim-isim yang marfu, ya, itu insya Allah akan ada pembahasannya ya. Kemudian tanda nasabnya dengan fathah, ishtara itu aklaman. Saya membeli pena-pena, ya, pena-pena sebagai objek maf'ulun bihi kalau dalam bahasa Arab, maka dia mansub dan tandanya adalah fathah. Kemudian tanda jarnya adalah kasro, contohnya marortu birijalin. Saya berpapasan melewati banyak orang laki-laki. Ya, birijalin, ya, tanda jarnya dengan kasro karena ada huruf jar.
Ya, semoga bisa difahami yang sedikit ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar agar bisa memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar, memahami sunnah dengan baik dan benar, karena belajar bersalaf adalah wasilah ya agar kita bisa menikmati dalam membaca Al-Qur'an, mentadabburi dalam membaca Al-Qur'an karena kita tahu maknanya, karena kita tahu artinya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah datang dari diri pribadi yang sangat minim ilmu. Ya, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.